Yang pertama adalah leadership yang buruk. Tidak ada empati. Tidak ada empati. Ekonomi sedang sulit, malah masyarakat kecil dipajaki. Jadi ini sama dengan istilahnya Gibran pada saat pemilihan capres-cawapres, berburu pajak di kebun binatang. Inilah Berburu contoh. pajak di kebun binatang. Inilah contohnya, karena memajaki masyarakat kecil yang tidak punya pilihan selain membayar pajak itu. Punya masyarakat ya. Katakan kamu provokator. Kantor juga punya masyarakat ya. Masukkan mas. Karena tuntutannya mereka supaya PBB yang 200 ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir. Tapi kan kenyataannya ya masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Tidak bisa mimpin parti, tidak bisa menjaga pemerintahan di parti secara baik. Ada transaksi dari PT KAI ini dengan jumlahnya gitu sekitaran 75 juta, 65 juta dengan total 2,9. Udah clear, emang benar datanya suami saya itu digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat, hampir nggak ada data masyarakat Indonesia yang selamat. Kita tinggal search di Google aja gitu. Apa namanya, NIK gitu. Atau EKTP, muncul itu semuanya itu. Gitu. Ya. Dan itu bisa dengan gampang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selamat malam. Puncak perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tinggal beberapa hari lagi. Momentum 80 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan akan dirayakan dengan penuh sukacita. 17 Agustus sejatinya menjadi momentum refleksi seluruh anak bangsa bahwa kemerdekaan tak semata tentang lepas dari belenggu penjajah. Merdeka bisa beragam maknanya. Terlebih lagi di era keterbukaan informasi dan kemudahan akses berbagai berita dan semakin dekatnya jarak antara publik dan pejabatnya. Hari ini di sebuah kota di Jawa Tengah, Pati, terjadi gelombang aksi yang patut jadi bahan renungan dan pelajaran kita bersama. Di mana kealpaan penguasa dan minimnya partisipasi serta tenggang rasa untuk sesama menjadi momentum titik balik yang bergulir dan membara. Kasus Pati tak hanya sebatas pembatalan pajak yang sempat naik menggila, tapi menjadi catatan dan pertanyaan, benarkah kita sudah merdeka? Dengan segala isu yang belakangan menjadi perhatian semua. Inilah Satu Meja The Forum, 80 tahun Indonesia, benarkah kita sudah merdeka? Hari peringatan 80 tahun kemerdekaan RI tinggal menghitung hari. Namun, publik masih saja terusik dengan berbagai persoalan bangsa yang pelik. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan masih saja terjadi, bahkan dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Di Jawa Tengah misalnya, Bupati Pati, Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Saat kebijakan ini dikritik, Sudewo balik menantang publik. Meski kebijakan ini akhirnya dibatalkan, masyarakat sudah terlanjur marah dan menggalang perlawanan. Pengangguran dan kemiskinan pun masih menjadi pemandangan sehari-hari. Gelombang PHK juga terjadi di mana-mana. Sementara, oligarki ekonomi dan praktik korupsi masih terus terjadi. Praktik suap bahkan masuk dalam peradilan. Jual beli perkara pun terjadi dengan berbagai modusnya. Saat ini para pelaku kejahatan semakin canggih begitu ya. Mereka sedemikian rupa menghindari endusan aparat penegak hukum sehingga mereka menggunakan transaksi cash. Ya, mereka juga ada yang pernah menggunakan misalnya barang mewah untuk menyuap, misalnya jam tangan mewah yang bernilai miliaran, atau juga sekarang berkembang modus baru, misalnya mereka bertransaksi dengan menggunakan cryptocurrency. Hukum terkesan dipermainkan.
Sementara, demokrasi dan kebebasan berekspresi dikebiri. Ya, menurut saya jadi keliru gitu memahami kritik sebagai ancaman. Nah, ini menjadi fenomena dalam yang kami hadapi sehari-hari. Seperti orang demonstrasi sehari-hari itu kan partisipasi yang dijamin oleh konstitusi. Terus dianggap oleh aparat di bawah sebagai ancaman sehingga harus dibubarkan segera. Demokrasi itu membutuhkan kebisingan, membutuhkan kegaduhan, membutuhkan orang semua berbeda-beda cara mengekspresikannya. Semua yang terjadi di negeri ini seharusnya menjadi bahan evaluasi para pengambil kebijakan di pemerintahan, agar kemerdekaan bisa benar-benar dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya dinikmati segelintir orang. 80 tahun Indonesia, benarkah kita sudah merdeka? Dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Malam, Mas Kodari. Ada juga Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Malam, Media. Dan ada Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Malam. Melalui sambungan Zoom, saya telah bergabung juga dengan Nimerodi Gulo, Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Malam, Mas Gulo. Ya. Dan juga ada Guru Besar Kajian Asia dari University of Melbourne, Profesor Fedi Hadis. Malam, Pak Fedi. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum kita mulai dialog, kita update terlebih dahulu. Di sini sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Dipo, bisa diupdate perkembangan terakhir di Pati pada malam ini seperti apa sebetulnya? Selamat malam Mas Budiman. Yang dapat dipastikan adalah bahwa situasi di Kabupaten Pati, khususnya di alun-alun Pati dan juga di depan dari kantor Bupati Pati, ini sudah sangat-sangat kondusif, jauh berbeda jika dibandingkan dengan situasi yang kemudian terjadi pada pagi, siang, hingga bahkan sore hari tadi. Artinya masyarakat sudah dapat beraktivitas seperti biasa, lalu lintas sudah berjalan secara normal, bahkan para pedagang sudah kembali dapat menjajakan dagangannya, termasuk juga masyarakat yang sudah kembali beraktivitas di alun-alun Kabupaten Pati. Hal ini juga sedikit banyak menggambarkan, Mas Budiman, bahwa memang nampaknya rakyat Pati ini betul-betul murni ingin menyuarakan suara mereka di depan pemimpin mereka, yaitu Bupati Pati, untuk kemudian menyampaikan keluh kesah yang memang cukup keras, yaitu untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati tanpa harus ada kekerasan. Karena dapat kami konfirmasi malam ini sudah aman, dan tadi pada saat kericuan terjadi saya mengkonfirmasi secara langsung kepada Kapolresta Pati, Kombes Pol Joko, yang menyebut bahwa memang di tengah-tengah kerumunan massa ini nampaknya ada penyusup, dalam hal ini adalah anarko. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa Supriyono, salah satu koordinator aksi yang kita tahu juga sempat bersitegang dengan penjabat Sekda Pati, betul-betul mengupayakan aksi demonstrasi berjalan dengan kondusif. Bahkan ketika ada salah satu massa aksi yang kemudian mencoba untuk memprovokasi, bahkan Supriyono menyebutkan kepada polisi, tangkap saja Pak. Artinya aksi demonstrasi yang kemudian dikoordinir langsung oleh rakyat Pati itu sendiri betul-betul dijaga, meskipun karena begitu banyak massa yang kemudian datang, pada akhirnya kericuhan pun pecah. Kita tahu bahwa sejumlah massa juga merangsek masuk ke gedung DPRD Kabupaten Pati setelah gagal bertemu dengan Bupati Pati pada pagi hari. Dan kita tahu juga pada sore hari Bupati Pati, atau pada siang hari Bupati Pati ini sebentar keluar untuk kemudian menyapa rakyat sebelum akhirnya dalam tanda kutip dilempari sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada Bupati Pati. Lalu apa langkah selanjutnya, Mas Budiman? Kita tahu bahwa ketika massa ataupun masyarakat mendesak DPRD untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati, ada mekanisme konstitusional yang kemudian harus dijalankan, yaitu dalam hal ini massa berhasil menekan DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk hak angket, termasuk juga pansus pemakzulan dari Bupati Pati. Sudah ada 15 orang yang kemudian ditetapkan sebagai anggota pansus. 3 orang diantaranya berposisi sebagai ketua dan juga wakil ketua. Ketua pansus dipimpin oleh Bandang adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga ada wakil pansus Joni Kurnianto dari Partai Demokrat, dan juga Muntamah
politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu ini adalah jalan konstitusional yang harus kita apresiasi, diambil secara real, secara konkret oleh masyarakat. Karena sebelumnya kita tahu juga bahwa nampaknya Bupati Pati ini juga sudah memberikan statement, Mas Budiman, bahwa secara terang-terangan ia dalam tanda kutip menolak untuk lengser dari jabatannya meskipun masa ataupun rakyat sudah mendesak. Alasannya sederhana, Bupati Pati Sudewo merasa ia terpilih secara konstitusional di dalam negara yang kemudian demokratis, artinya harus ada mekanisme khusus yang kemudian dijalankan jika memang rakyat ingin ia lengser, dan itulah yang kemudian diambil oleh rakyat untuk kemudian mendesak DPRD membentuk hak angket, termasuk juga pansus pemakzulan Bupati Pati. Tentu kita harus berkaca kepada peta politik yang kemudian ada di pemerintahan Kabupaten Pati, karena kita tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini nampaknya cukup solid di Kabupaten Pati, dan kita tahu juga Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi saya sempat berbincang beberapa hal dengan Ali Badrudin yang mengatakan bahwa memang seluruh kebijakan, baik itu penetapan kenaikan PBB 250%, termasuk juga pengenaan pajak kepada PKL, ini tidak dikomunikasikan oleh Sudewo kepada DPRD. Artinya DPRD secara tidak langsung mempertanyakan dasar dari Sudewo untuk kemudian mengeluarkan kebijakan kontroversial. Apakah ini kemudian nanti akan juga mempengaruhi kinerja dari hak angket ataupun pansus untuk kemudian melakukan penyelidikan? Tentu ini harus kita simak bersama, karena nanti juga tentu pansus akan melakukan sejumlah hal, seperti misalnya adalah mengundang tim ahli, mengundang korban yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Bupati Pati, termasuk juga mengundang saksi, mengumpulkan bukti, dan tidak menutup kemungkinan juga meminta konfirmasi dan juga memanggil Bupati Pati Sudewo untuk kemudian mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan, dalam tanda kutip merugikan publik. Apakah betul nanti ada unsur-unsur pelanggaran hukum di dalamnya? Ini yang tentu kemudian nanti akan dilakukan oleh pansus yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pati. Sekali lagi, peta politik ini penting untuk dicermati, karena dalam 4 pemilu ataupun pemilihan legislatif terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini selalu menang. Artinya meskipun tidak diketuai oleh politisi dari PDIP, dari pemerintahan Kabupaten Pati, tetapi secara legislatif, secara basis dukungan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memang cukup solid di Kabupaten Pati. Apakah kemudian keharmonisan yang ada di tingkat nasional antara PDIP dengan Partai Gerindra, yang kita tahu merupakan partai dari Sudewo, ini akan mempengaruhi keputusan pansus terkait dengan pemakzulan Bupati Pati? Tentu ini juga menarik untuk kita tunggu bersama, karena tentu nanti setelah pansus bekerja, bergerak selama kurang lebih secara aturan sebenarnya ada waktu 60 hari, kemudian nanti diserahkan kepada Mahkamah Agung, dikembalikan lagi ke DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum nantinya diserahkan kepada Presiden melalui Kemendagri. Tentu ini kita akan tunggu bersama apakah kemudian hal dalam tataran harmonisan nasional antara PDIP dan Partai Gerindra juga turut mempengaruhi keputusan apakah Bupati Pati akan dimakzulkan atau tidak, Mas Budiman. Baik, Dipo Nurbagia, saksikan program lengkapnya pada Dipo Investigasi pada hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 20.30. Dipo, terima kasih. Saya akan melanjutkan dialog terlebih dahulu dengan Mas Gulo sebagai Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mas Gulo, ini DPRD sudah membentuk pansus. Apakah ini cukup menolong kemudian untuk meredakan aksi unjuk rasa warga Pati? Ya, jadi tadi sejak aksi mulai jam 8 pagi sampai kemudian menuju setengah 12, tidak kunjung datang Pak Bupati untuk mendatangi warga. Karena warga sebenarnya pada prinsipnya ingin menghadiri undangan Bupati tidak hanya 5.000 tapi 50.000. Sehingga mereka meminta agar Bupati datang menemui mereka dan sekaligus menyatakan untuk mengundurkan diri. Karena situasi sudah mulai agak panas, ya, terik matahari sudah sangat panas, lalu kemudian sudah pada keringat, saya dan teman-teman akhirnya berpindah sebagian ke DPRD untuk mendesak agar DPRD membentuk pansus tentang hak angket ini.
Oke, Nah, jadi Pak setelah Gulo, saya coba. berjalan perdebatan, Jadi DPRD itu membuat pansus atas desakan dari warga. ya atas desakan warga karena saya pikir tadi kalau sempat tadi tidak dibentuk pansus itu bisa terjadi huru-hara di DPRD. Karena hanya itulah tinggal itu yang menjadi harapan satu-satunya bagi peserta aksi untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah didesak pihak bupati juga tidak kunjung datang di depan. Oke. Itu. Oke, baik. Oke, Pak Gulo. Nah, tapi ini perlu dijelaskan bahwa memang ini bukan menjadi pilihan terbaik bagi rakyat. Pilihan sejak awal, baik lewat lewat TikTok, semua warga masyarakat Pati yang memprotes itu ingin agar bupati ini lengser dari jabatan bupati karena memang beliau ini baru menduduki jabatan kurang lebih 6 bulan, sudah 22 dosa hukum yang 22 dicatat dosa oleh hukum. teman-teman sebagai bentuk pelanggaran-pelanggaran. Oke, baik Pak Gulo. Jadi tidak hanya sekedar soal pajak saja. Oke, baik Pak Gulo. Saya ke media Askar dulu. Gimana Anda sebagai ekonom melihat Pati tiba-tiba bergolak dari daerah? Apa yang sebenarnya memicu terjadinya pergolakan itu? Ada dua hal setidaknya, Mas. Yang pertama adalah leadership yang buruk. Tidak ada empati. Tidak ada empati. Ekonomi sedang sulit, malah masyarakat kecil dipajaki. Jadi ini sama dengan istilahnya Gibran pada saat pemilihan capres-cawapres, berburu pajak di kebun binatang. Inilah Berburu contoh. pajak di kebun binatang. Inilah contohnya. Karena memajaki masyarakat kecil yang tidak punya pilihan selain membayar pajak itu. Itu satu hal. Yang kedua saya lihat, problem yang kedua adalah ada ketidakadilan dari sistem perpajakan kita. Di mana masyarakat nggak punya kemampuan untuk menolak, bahkan terlibat ikut serta dalam proses penyusunan instrumen pajak itu. Jadi ini sudah melanggar aturan perpajakan, no taxation without representation. Dan bupati itu sudah melanggar. Dan sampai hari ini beliau tidak mundur, keras kepala, dan saya kira ini sangat ironi. Dan menurut saya perlawanan masyarakat di Pati adalah perlawanan yang tulus dan organik. Oke. Dan ini kalau tidak diselesaikan, maka ini akan jadi pembelajaran yang baik sebetulnya untuk masyarakat di kabupaten dan kota yang lain. Oke, baik media Askar. Saya ingin mendengar pandangan dari Profesor Fedi Hadis dari Melbourne, tapi pandangannya setelah jeda berikut ini.